Dari buku G.L. Dickelman berjudul Cakradonya di Indi CHI tahun 1939, lonceng Cakradonya dulu sering berdenting padahal tak seorang pun menggerakkannya. Hingga akhirnya 1915, lonceng tersebut masih digantung di pohon gelondong atau pohon kuda-kuda di sebelah timur Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Anak gentanya atau anak lonceng telah hilang dan sejak tahun 1915 tak ada lagi seorang pun yang pernah mendengarkan suaranya. Pada 2 Desember 1915, masa Gubernur Belanda H.N. Aswad diperintahkan untuk menurunkan lonceng dari pohon karena dikhawatirkan pohon tersebut patah dan bisa merusak lonceng. Lonceng kemudian diletakkan di atas tanah. Selang beberapa waktu kemudian, Kutaraja pun mengalami banjir besar. Akhirnya, lonceng pun diletakkan kembali tepat di lokasi saya berdiri saat sekarang ini. Memiliki tinggi 1,25 meter dan lebar 1 meter. Lonceng ini dibawa langsung oleh utusan Kaisar Yongli, yaitu Laksamana Cheng Ho, dalam ekspedisinya ke Aceh pada abad ke-15. Pada abad ke-16, Samudra Pasai dikuasai oleh Kerajaan Islam Aceh. Kemudian lonceng tersebut dibawa ke pusat kota kerajaan di Bandar Darussalam atau Banda Aceh sekarang. Saat itu, Banda Aceh dikenal sebagai Kutaraja yang dipimpin oleh Sultan Ali Muqayyad Shah. Pada abad ke-17, Sultan Iskandar Muda meletakkan lonceng di salah satu kapal perang Aceh yang bernama Cakradonya. Sehingga nama lonceng tersebut dikenal dengan lonceng Cakradonya. Lonceng raksasa itu dibuat pada tahun 1409 Masehi dan diserahkan kepada Samudra Pasai pada tahun 1414 Masehi. Cakra berarti kabar dan donya berarti dunia atau sebagai media untuk menyampaikan kabar pada dunia, termasuk sebagai isyarat perang. Setelah itu, lonceng Cakradonya sempat menjadi penanda waktu sholat tiba dan berbuka puasa di bulan suci Ramadan.